Selamat sore menjelang malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan ya, kali ini gue mau bahas sedikit untuk preview minggu ini ya. Pertandingan minggu ini maksudnya gue untuk tanggal 12 sampai 13 Maret nanti. Ini gue lihat sih kayaknya untuk liga-liga yang gue bahas tuh nggak gitu banyak yang seru sih. Dia paling gue cuma gue tarik dulu coba bahas yang uh, mungkin akan jadi penting untuk beberapa tim besar ya, terutama ya. Kalau ngelihat kayak Chelsea, Newcastle ya, ini sih walaupun lagi diterpa masalah pembekuan aset dari Chelsea, tapi gua rasa ya itu mungkin urusan para manajemen dan lain-lain dulu lah ya, mungkin akan memecah sedikit daripada konsentrasi mereka. Tapi gua rasa sih ya Newcastle juga nggak banget lah, kalau gua bilang harusnya si Chelsea bisa menang. Terus kayak oh ini gue lihat, setelah gue lihat lagi ada tiga pertandingan seru buat gue. Kalau Brighton, nah Brighton ini juga sebenarnya tim yang bisa banget ngejutin tim-tim besar. Bahkan mereka mainnya tuh cukup oke loh kalau gue bilang. Tapi walaupun gue mungkin agak bias di sini karena gue nggak nonton. Cuman ya Liverpool ya back again. Kalau Salah sama Mane gak perform aja ya mungkin Mane udah ada penggantinya lah, si Luis Diaz gitu, yang buat gue sih ya performanya udah cukup cukup banyak apa ya, sedikit atau banyak bisa menggantiin posisinya Mane lah kalau gak konsis gitu. Cuman balik lagi ya, kalau penyerang sayapnya lagi gak perform ya mostly ini permainan Liverpool juga akan gak gak apa ya, bakal gak kelihatan gitu ya, karena kan rata-rata mereka mainnya tuh mostly main dari sayap sebenarnya. Walaupun ya mereka juga at several certain of time mereka juga main apa ya, main dengan bola-bola pendek juga dan possession lah as well gitu. Cuman ya gue sih bilang kalau Liverpool gak konsisten, bukan gak mungkin Liverpool bakal kehilangan poin lagi di sini. Nah, ada yang seru di sini yaitu MU versus Spurs. Gimana ya, gue udah nggak ngerti lagi sama MU sebenarnya. Gimana ya, pemain ini udah berkali-kali gak konsisten, gak ada yang strap sama sekali dari internal timnya. Gue udah gak paham lagi dah. Lebih-lebih Tottenham juga ya mainnya sebenarnya juga gue bilang aduh, elek elek pisan gitu, bener-bener main cuman counter doang. Ditambah lagi gue jujur sangat skeptis dengan kedatangan Bentancur sama Kulusevski. Itu bener, gue lihat bukannya tambah bener malah tambah runyam gitu. MU pun juga sama aja gitu. Gue nggak tahu apakah Ronaldo bakal kembali dipasang jadi di starting 11 apa enggak gitu, karena ngaruh banget gitu. Dan bener deh, gue akuin Ronaldo yang sekarang bukan Ronaldo yang bener-bener fight for his club gitu loh. Bener-bener kelakuannya kayak kayak bocil kampung gitu. Bener-bener kalau nggak main ngerengek gitu. Gue udah bener-bener gak paham gitu. Padahal you are you are you are the mega star lah in football gitu, tapi kelakuan lu kayak kayak bocil gitu. Gue gak paham, bocil apa ya, bocil toxic ML gitu. Mobile Legend gak paham gitu, mobile ganggu gitu. Terus lebih-lebih juga Sancho sama Rashford tuh, I'm speechless with both of both of them lah. Egoisnya nggak main maksudnya gue. Aduh, terus kayak McTominay juga performanya turun terus. Apalagi Pogba juga nggak kelihatan juga. Fred ya naik turun. Maguire, aduh, gua ampun dah sama nih pemain, sumpah bener-bener merasa merasa hebat. Dia mau ngelakuin sesuatu tuh biar kelihatan jadi pahlawan gitu. Gue gak paham lagi sama dia gitu. Padahal
apa dari segi pengambilan keputusan juga lemot gitu. Kalau lu pasang lagi Varane, aduh, Varane tuh deserve to get thrown, get apa ya, get sacked by his team gitu, karena ya emang performanya ternyata emang nggak sebagus yang dikira gitu. Karena ya dulu kan tandemnya masih Ramos gitu, kasih tandem yang agak lebih rendah gitu, dimana kualitas dia harusnya lebih tinggi, nggak terbukti juga gitu. Permainan nol, performa nol gitu, attitude juga di bawah nol. Gue udah bener-bener dari yang gue pengen ngebully jadi emosi gitu, bener-bener emosi gue bener sama MU ini. Kalau gue jadi Murtoh itu udah gue tonjokin tuh satu-satu, bener-bener lu main bagus atau lu out aja udah, bener-bener. Dan menurut gue kalau MU masih mainnya kayak lawan City kemarin, itu bukan nggak mungkin, itu satu squad gue buang, kecuali De Gea, Alex Telles, Diogo Dalot, udah itu doang yang gue pertahanin, semuanya out, bener-bener. Rashford out, Sancho jual, Ronaldo udah, gue paksa lu pensiun aja udah. Karena dari segi permainan udah gak kompak, egoisnya bener-bener gak ketolong gitu, apa ya, ads ketus gitu. Gimana gitu lu mau ngubah MU itu datengin pelatih kayak Ranić pun, dimana Ranić udah gue bilang udah acuh tak acuh gitu sama situasi MU. Lu masa bodoh lah sekarang, gue yang punya kendali. Kalau lu nggak ini juga ya udah, gue nanti jadi konsultan, gue jual, gue suruh Murtoh jual. Belum tahu lu, gue nggak tahu sih, mudah-mudahan sih kalau emang pemikiran Murtoh bener, si ETH dari Ajax adalah pilihan terbaik untuk MU. Cuman kalau tetap bots ketus, udah pasti diambil si Pochettino maksud gue dari PSG. Karena dari PSG pun kemarin gue bahas Liga Champions pun, ini pelatih bener-bener menurut gue ampas teh aja masih lebih guna ketimbang dia. Ampas teh nggak paham lagi lah gue bener-bener sama MU. Dan gue bilang kalau ngeliat kedua tim yang inkonsisten gini, gue rasa salah satu-satunya yang gue bisa bilang ya kemungkinan berakhir imbang. Udah gitu aja, udah males gue ngomongin dua tim yang ya sebenarnya gue bakal nonton juga, tapi ya mungkin kalau permainan tetap membosankan, 30 menit gue matiin, bener. Gue jamin 30 menit pun gue matiin gitu, kecuali unless gue penasaran. Terus kita ke Arsenal versus Leicester City, bacanya salah. Arsenal ini juga sebenarnya gue bilang gak konsisten loh dari performa mereka. Ya kalau lu ingin bermain as one of the greatest team in EPL that could compete for the champion spot gitu, ya ranking 1 lah pasti. Ya lu harus fight gitu loh. Dan gue lihat karena Arsenal pemain muda semua, ya kalau lu lihat kualitasnya dengan kompetitor lain di Liga Inggris, ya lu gak akan bisa lah gitu loh. Maksudnya gue logis aja sekarang ya, apalagi di liga-liga besar kayak Liga Inggris gini gitu. Even Barca pun harus ngegabungin antara pemain yang punya pengalaman, yang udah cukup umur, yang udah agak banyak makan asam garam lah, sama youngstersnya mereka gitu, kayak Gavi, kayak Pedri, kayak Frenkie De Jong juga gitu, Ansu Fati, dan pemain muda lain gitu, terutama kayak Eric Garcia tuh, aduh, itu harus benar-benar dibentak tiap kali training gitu, atau pas match harus dibentak terus setiap detik ya, biar sadar terus. Araujo pun begitu, karena pemain muda itu rentan inkonsistensi dari performanya mereka sendiri gitu. Beda kalau Arsenal, contoh nih, ini gue out of context bentar ya, kalau gue bandingin sama Ajax gitu. Karena ya fondasinya Ajax itu pun juga beda juga gitu, karena fondasi Ajax emang udah turun temurun, mereka mengandalkan pemain akademi dan sistemnya sudah jalan gitu. Ini Arsenal kan sistemnya kadang nggak jelas nih
gitu. Apalagi Arteta juga pasang pemain kadang salah, strategi yang dimainin terkesan dipaksakan untuk mereka gitu, akhirnya nggak perform juga kan gitu loh. At some matches gitu loh, in some matches ya pasti mereka nggak bisa perform gitu loh. Ini kayak pemain mudanya juga kayak Martinelli, aduh itu juga nggak konsisten gitu loh, maksudnya gue Odegaard, ESR gitu, Saka, dan pemain-pemain juga kan ada yang bodoh ke tulang juga kayak Granit Xhaka tuh. Aduh itu udah bodoh kalau gue bilang gitu, pemainnya terlalu terlalu kasar ya. Nah, dan Arteta pun nggak bisa ngelola itu gitu loh. Kalau gue ya ngelihat Arsenal dengan potensinya itu ini bisa jadi juara kalau gue bilang, tapi ya seperti mungkin beberapa fans di sana yang bilang are you happy with four? Ya kalau gue bilang sih jelas gak akan happy gue tiap kali. Masa lu dengan komposisi pemain yang jauh lebih fresh, dengan waktu istirahat yang lebih lebih banyak ketimbang tim-tim besar lain kayak City, kayak ya City lah, lebih-lebih yang masih main di Eropa lah gitu kasarannya. Masa lu tetap gak bisa meningkat prestasi dari segi performa dan prestasi gitu loh, karena kan dua hal ini ngikut gitu. Dan lawannya Leicester gitu loh, yang ya ini kan Leicester sebenarnya kan this is like a moderate task lah for this team to earn 3 points gitu loh. Ya walaupun akan ada sedikit kesulitan, tapi ya gue rasa Arsenal pun lebih banyak peluang untuk menang. Tapi gue benar-benar ngeliat Arteta juga nggak bisa gitu loh memanfaatin peluang ini. Kadang-kadang mainnya nggak konsisten, terutama lawan tim-tim kayak Leicester, Norwich gitu. Jadi gue bener-bener gue asli juga gak paham gue sama Arteta ini. Tapi ya kalau dalam beberapa situasi pun Arsenal bisa menang juga gitu, kayak beberapa pertandingan yang mereka jalanin lah gitu, karena mereka juga punya mental yang bagus gitu loh. Potensi untuk membangun moral dan mentalnya tuh ada, tapi yang manage gak bisa gitu loh, gak bisa memanfaatkan itu sebagai keuntungannya dia untuk membangun skuadnya lebih jauh. Dan ya kalau gue lihat Leicester yang cuma ngandelin counter doang, harusnya sih secara kasar harusnya Arsenal bisa unggul atas Leicester, tapi nggak tahu di lapangan kayak gimana. Let's see on Sunday night lah. Dan yang terakhir dari EPL nanti sambil gue lihat yang lain itu Crystal Palace lawan City. Nah City ini lagi bagus-bagusnya dari segi performa, walaupun gue harus bilang berkali-kali finishing masih tetap jadi masalah. Although most of City's players could score a goal, at least a goal. Ya menunjukkan bahwa setiap pemainnya City bisa cetak gol. Tapi at some situation, in certain situation, when City's gameplay got stuck in the middle of the match lah, at one match gitu, kayak strategi mereka kejepit, mereka nggak punya solusinya, yaitu striker yang benar-benar bisa yang benar-benar klinikal lah di depan gitu, kayak model-model Lewandowski atau Haaland itu mereka nggak punya. Nah tapi ya gue nggak ngerti lah sama si Pep, mungkin Pep udah merasa nyaman dengan itu, udah tetap akan bertahan dengan permainan ini, walaupun resikonya ada 1-2 pertandingan di mana mereka akan main jelek, kayak kemarin lawan Spurs. Ya walaupun Spurs juga beruntung sih, tapi emang dari segi permainan City itu jelek banget, parah. Dan juga pas Crystal Palace tandang ke City, nah itu juga salah satu contoh lain tuh. Tapi sih gue rasa dengan performa terakhir mereka dalam beberapa pertandingan terakhir yang gue rasa ada dalam track yang baik, gue rasa sih City lebih gue unggulkan atas Palace. Terus kita ke La Liga, gue mau lihat dulu La Liga apakah ada pertandingan yang bagus apa enggak.
Gua rasa nggak ada, paling Barca Barca mau Osasuna, tapi gue gak yakin gue nonton. Harusnya sih dengan kualitas yang mereka punya, Barca harusnya unggul atas Osasuna. Apa ya, to be fair aja sekarang. Terus ke Bundesliga pun, Bundesliga juga enggak begitu banyak yang seru di sini. Paling Hoffenheim sama Munchen sih kan. Ya, kalau lu ngomong La Liga Bundesliga sih ya, Munchen udah di atas angin sekarang. Walaupun Hoffenheim pun bisa sangat menunjukkan di sini. Cuman gua nggak ngeliat bahwa Hoffenheim bisa memberi kejutan lebih besar lagi untuk Bayern Munchen. Jadi gua rasa Bayern Munchen lebih keunggulkan di sini. Terus Eredivisie gak ada yang itu seru juga, tak paling Alkmaar lawan Twente. Tapi ya ini gue juga nggak gitu tahu kualitas dua tim ini kayak gimana, karena gue jarang banget nonton mereka gitu. Dan harusnya sih AZ sih yang bisa lebih unggul gitu, karena dari kualitas pemain aja sih salah satu faktornya. Dan Serie A ya nggak ada sih, nggak ada yang ini. Paling Sampdoria dan Juventus. Nah ini Juventus juga gak konsisten loh, bener-bener gue bilang dari segi permainan musim ini adalah yang paling tidak konsisten. Dan bukan gak mungkin lawan-lawan kayak Sampdoria atau kayak contoh Empoli gitu, atau contoh kayak lawan Cagliari pun mereka bisa apa ya, bisa kena apa ya, ibaratnya slip lah, hilang lagi 3 poinnya mereka. Oke, mungkin itu aja Mike Top untuk kali ini. Terima kasih yang nonton, sampai ketemu lagi di Mike Keyboard berikutnya. Ciao.